Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Mungkin payun sing kuring pangaten haturkeun nuhun khususna ka pimpinan jamaah pemudi Persis, jamaah Kamasan, parantos asihan izin pangaten hasil kuring asihan kasempatan kangge ngisi pangaosan di jamaah Kamasan cabang Banjaran. Ge teulah ka Ibu Prestri ngaturkeun nuhun sing kuring atas tiasa hadir tempat ieu ngalakukeun tugas kangge tugas KKN jarak jauh antar Ibu di UIN Syekh Nurjati Cirebon. Salajengna punten bilih kadang bahasa Indonesia sing kuring bilih katarosan ge bahasa daerah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyuhafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini khusus untuk kita ya, khusus kaum mukminin dan kaum mukminat, ya. Seorang istri, seorang anak perempuan, kaum wanita pada umumnya, ya, yaitu perintah untuk berjilbab. Di awal ayatnya Allah menyebutkan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan istri-istri kaum mukminin seluruhnya, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna, hal demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, fala yu'zaina, sehingga mereka tidak diganggu, wa kana Allahu ghafurur rahiman, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada siapa saja, ya, bahwa berjilbab itu diperintahkan kepada siapa saja. Yang pertama di sini disebutkan li azwajika. Allah menyebutkan kepada istri-istrimu, maksudnya kepada istri-istri para nabi, para rasul Allah. Wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minina, dan kaum perempuan mukmin seluruhnya. Jadi tidak ada pengecualian. Kemudian perintahnya itu untuk apa? Kita kan mengenal dalam kaidah usul fikih itu, ketika ada perintah maka menunjukkan wajib, ya. Yang pernah sekolah di pesantren pasti hafal, ya. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran, maka itu adalah menunjukkan satu kewajiban. Maka di sini ketika ada kalimat fi'il amr, maka itu menjadi hukum yang menjadi wajib bagi siapa saja yang disuruh oleh Allah. Nah, perintahnya itu perintah untuk apa? Perintahnya itu yang tadi, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, yaitu perintah untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Nah, apa
yang disebut jilbab itu? Nah, kalau dalam Al-Quran di sini surat Al-Ahzab 59 disebutnya itu jalabib, ya. Jadi bentuk dari jama, ya. Jalabib itu jama dari jilbabun. Bentuknya jilbabun mufrad, kalau jalabib berarti jama. Nah, apa yang disebut dengan jilbab itu? Yang disebut jilbab itu adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada. Pami urang mah sok nyebat teh acuk gamis, akhirnya baju kurung gitu. Yang intinya yang menutupi kepala, menutupi dada, dan menutupi seluruh tubuh. Selanjutnya nyambung dengan Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, kepada siapa saja ya yang harus diperintahkan itu. Waqul, katakanlah, lil mukminati, kepada seluruh kaum mukminat, perempuan-perempuan mukmin, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah dia memelihara farjinya, dia memelihara kehormatannya. Wala yubdina zinatahunna, ini yang nyambung dengan ayat yang tadi. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak padanya. Wal yadribna bi khumurihinna, kemudian hendaklah mereka menutupkan himarnya atau kain kerudungnya ala juyubihinna, ke atas dada-dada mereka. Hartosna berarti di dia kurang tos kahartos, ya. Kita sudah paham bahwa yang namanya jilbab itu bukan hanya sekedar menutupi kepala atau menutupi rambut saja ya teh ya, tetapi yang Allah sebutkan sehingga si himar itu menutupi bagian dada kita, menutupi bagian belakang yang sejajar dengan dada. Jangan sampai misalnya puntennya ayeuna masih seueur keneh di antara orang sadayana angge jilbabna maleres, angge masana angge kerudung, angge acuk nu ditutupi di ujung rambut dugi ka ujung kaki. Nah, tapi ketika kita perhatikan baju masih ketat sehingga si lekukan badannya itu terlihat, istilah orang Sunda mah nabi acuk leupeut ya punya. Jadi terlihat lekukan badannya itu. Atau misalnya ketika gamis mah gamis, biasanya panjangnya mah panjang, tapi punten misalkan bagian dadana masih katingal. Aya anu model terbaru kan sauna kada dibelikeun cenanya, ditalikan ke belakang dan lain sebagainya. Sehingga bagian dadanya masih terlihat. Kemudian bukan hanya bagian depan, kadang-kadang sok isin nyaliranya tanya ningal anu kitu. Aya bagian payun katutup, bagian pangkerna dugi ka punten. Acetak katingal gitu nya si tali ininya ya, pengamannya lah istilah namanya. Tali pengamannya terlihat kan pirat saya oke. Atau misalnya yang kainnya itu tidak longgar. Kayaknya jenis kain anu nah, ketika dipakai itu mencetak badan gitu. Ada ini ternyata cenah upami di anggota longgar gitu. Tapi ketika ada angin misalkan keanginan terus rangkapna kirangkan mah tetepnya kayaknya katingal gitu. Oh anu payuna anu pangkatna. Atau bisa jadi juga ya kalau anak-anak sekolah zaman sekarang istilahnya apa teh? Jipot jipot. Punten aya SMA atau tapi SMA. Ya maksudnya katingal masih muda. Anak-anak di pesantren nya sapakus di pesantren oge kan simpulnya mah saprada bawel nya eta kade ciputna rada kahalapkeun gitu kan. Sapertos sok kacandakeun sapertos anak-anak punten di luar pesantren. Di umum angge kerudung mah angge kerudung gitu nya. Tapi jipon teh
ari kamu sebutnya teh Bu amis cawin apa sih? Pami amis cawuna katingal atusan sarang bohong kasih kuring teh. Kan itu tidak boleh kelihatan walaupun hanya satu helai saja rambut. Mau tidak ayahnya masuk neraka. Ya atuh cenah alim abdi cenah pun bapak pada berkah neraka mah. Sok atuh lareskeun ciputna. Anak-anak zaman sekarang kan kadang-kadang bingung malas gitunya angge ciput. Ada yang praktis tinggal ditilokkeun angge jarum. Tapi ketika ada angin misalkan atau kabuka sakadipun itu gerakan anak artinya rambutnya atau misalnya ada yang bagian belakangnya air rambutnya diikat gitunya dibengket misal orang sudah mana kudana katingal gitunya gudung-gudung rambut kamana itu kan yang tidak sesuai dengan syariat apa yang Allah perintahkan kepada kita.